Oke, teman-teman, kita nggak usah ngomongin masalah obat dulu ya. Kita nggak usah ngomongin masalah obat, kita nggak usah ngomongin masalah herbal untuk cara penyembuhan asam lambung ini. Karena memang sebenarnya bisa sembuh tanpa obat, tanpa herbal, kayak gitu. Oke, jadi pernah saya sakit asam lambung di tahun 2018. Dan saya sangat ingat betul teman-teman ya. Sakitnya saya itu pas pada waktu Idul Fitri. Jadi pertama saya ngalamin keluhan asam lambung, panic attack itu pada waktu mendengarkan khotbah sholat id itu ya, sampai malam. Nah kayak gitu, akhirnya saya opname 4 hari di rumah sakit. Itu yang menjadi pengalaman saya sakit asam lambung di tahun 2018. Dan itu terjadi selama setahun ya, satu tahun saya sakit asam lambung, dan luar biasa, rasanya luar biasa teman-teman. Jadi kalau ditanya keluhan asam lambung itu banyak teman-teman ya. Jadi kadang-kadang itu kalau kita sakit asam lambung itu kadang kita malah mikirnya ke sakit-sakit yang lain seperti sakit jantung, sakit paru-paru, sakit ginjal, hipertensi dan sebagainya. Karena memang sakit asam lambung itu keluhannya banyak sekali. Coba nanti teman-teman bisa cek di video-video saya ya. Jadi mulai dari leher mengganjal, terus kemudian sulit menelan, dada rasanya panas, jantung debar-debar, keringat dingin, sesak napas, rasa kayak mau mati, gelisah setiap hari, khawatir setiap hari, terus kemudian tubuh ini suka keringat dingin, kaki dingin, tangan basah dingin kayak gitu, tidak bisa tidur malam, terus kemudian itu perut gampang roncongan, perut panas, gampang lapar, habis makan itu kayak kerasa belum makan kayak gitu rasanya teman-teman. Dan masih banyak sih sebenarnya keluhan asam lambung itu, kalau pernah tak rangkum itu ada sekitar 50 lebih keluhan gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti ada keluhan-keluhan itu, barangkali nanti teman juga sama mengalami keluhan asam lambung kayak gitu. Tapi tetap kalau saran dari saya nanti diperiksakan dulu ya, apakah memang dari asam lambung atau bukan, supaya nanti untuk pengobatannya itu lebih tepat dan akurat kayak gitu. Jadi kalau menurut saya teman-teman ya, asam lambung itu ada beberapa faktor penyebab. Jadi bisa karena faktor pola hidup, contohnya nih ya, kita habis makan terus kita ngantuk langsung tiduran. Nah itu merupakan salah satu pola hidup yang salah. Itu bisa memicu terjadinya GERD atau gastroesophageal reflux disease, asam lambung yang naik ya, kayak gitu. Terus kemudian ada juga kita makan terlalu cepat, kita makan terlalu banyak, itu juga bisa memicu berlebihnya produksi asam lambung. Dan yang selanjutnya pola makan yang tidak teratur. Contohnya nih, kita biasa sarapan, terus kemudian kita suka telat makan, tidak sarapan kayak gitu. Itu merupakan pola makan yang tidak tepat atau tidak teratur, dan itu juga bisa mengakibatkan nanti terjadinya teman-teman, peradangan pada lambung kayak gitu. Terus kemudian nanti adalah ketika kita habis olahraga terus kemudian kita capek, kita langsung berbaring. Nah ketika orang sedang olahraga, habis olahraga itu produksi asam lambung tinggi. Ketika kita berbaring, otomatis itu akan memicu asam lambung kita naik teman-teman. Nah seperti itu sih ya. Jadi faktor-faktor risiko penyebab asam lambung itu adalah hal-hal kayak gitu. Dan satu hal lagi yang perlu teman-teman ketahui, bahwa produksi asam lambung itu bisa sangat tinggi produksinya ketika kita stres teman-teman ya. Stres itu banyak ya, bisa dari faktor pekerjaan, dari relasi, dari hubungan keluarga, hubungan dengan kawan, dengan rekan. Terus kemudian kalau sudah sakit asam lambung, biasanya ada namanya anxiety disorder atau kecemasan yang berlebih. Nah hal itu bisa memicu terjadinya produksi asam lambung kita meningkat pesat gitu teman-teman. Cara mengobati asam lambung ini versi saya teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman punya versi-versi yang lain, itu menjadi bahan untuk referensi kita semuanya, karena memang banyak jalan menuju Roma, banyak cara menuju kesembuhan kayak gitu. Nah kita berhenti ngomongin masalah obat, kita berhenti ngomongin masalah herbal di sini ya teman-teman. Jadi untuk kita bisa sembuh dari asam lambung itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Loh bagaimana caranya? Ya, jadi caranya seperti ini. Kita menjaga namanya 3 pola hidup sehat teman-teman. Pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat, dan yang terakhir adalah pola pikir yang sehat. Nah ketika teman-teman sudah terlanjur sakit asam lambung, perbaiki ketiga hal ini, insya Allah saya jamin pasti sembuh. Nah nanti kita bantu dengan misalkan nih, kita berobat ke dokter, kita berobat ke terapis, kita minum obat, kita minum herbal kayak gitu, insya Allah akan semakin lebih cepat untuk cara penyembuhannya. Terus kemudian akhirnya itu banyak yang
ini bertanya, Mas, saya tuh udah menjaga pola makan, Mas, sudah berusaha menjaga pola hidup, tetapi kenapa saya kok sakitnya nggak sembuh-sembuh padahal udah lama banget gitu. Nah, perlu teman-teman ketahui, jadi ada satu hal yang penting ketika teman-teman sudah terlanjur sakit asam lambung dan kemudian kok sudah lama nggak sembuh-sembuh, biasanya itu dari faktor pola pikirnya. Cemas itu memang nggak bisa kita kendalikan, teman-teman ya. Mungkin kita masih bisa lah untuk berusaha berpikir positif, tetapi itu memang sulit sekali karena kayak saya rasa ya, jadi kecemasan, terus kemudian takut, gelisah, was-was itu dia munculnya tiba-tiba tanpa kita undang. Kadang kita lagi ngobrol asik pun kecemasan ini muncul gitu ya, karena dia datanya dari trauma masa lalu. Nah, kalau menurut saya pengobatannya adalah dengan yang paling efektif yang pernah saya lakukan, versi saya pada waktu saya sakit adalah dengan mendengarkan audio relaksasi. Audio relaksasi itu semacam hipnoterapi secara audio, karena itu lebih murah, teman-teman ya, jatuhnya lebih murah, dan juga teman-teman bisa terapinya di rumah ya. Mengingat dulu saya pada waktu itu masih sama sekali belum punya pendanaan yang cukup untuk berobat seperti itu, teman-teman. Saya cukup mendengarkan audio hipnoterapi kayak gitu, dan alhamdulillah saya berhasil sembuh kayak gitu. Ya memang tidak dipungkiri saya pernah minum obat-obatan dokter itu seperti lansoprazol, antasida, tetapi itu tidak lama, teman-teman. Mungkin sekitar 2-3 minggu aja. Tapi yang paling agak lama saya dulu konsumsi herbal ya, konsumsi herbal. Kalau teman-teman pengen tahu herbal yang saya gunakan tuh sekarang mereknya adalah Aslamgat. Nanti teman-teman bisa melihat di Shopee ada, di TikTok Shop ada, dan di marketplace yang lain juga ada. Namanya Madu Aslamgat, itu saya gunakan rutin sekarang, namanya Madu Aslamgat. Tetapi yang memang tidak kalah penting di situ adalah dengan menggunakan audio hipnoterapi. Itu yang membantu saya berhasil sembuh dari permasalahan asam lambung, dan itu murah sekali. Obat herbal. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jadi saya pernah minum obat dokter, saya pernah minum obat herbal. Kalau obat dokter ya sebangsa lansoprazol, antasida, pokoknya yang berbau dengan sel-sel, nah, kayak gitu. Kalau obat herbal, memang dulu pada waktu saya proses pemulihan asam lambung, teman-teman ya, jadi saya pakai herbal, ada madu, ada kunyit, ada kencur, kayak gitu. Terus kita tambahkan temulawak juga bisa, kita tambahkan ekstrak pala. Pala itu untuk membantu meningkatkan kualitas tidur, terus membantu meredakan kecemasan, kayak gitu sih ya. Nah, akhirnya dengan herbal itu yang saya minum setiap hari, terus saya juga konsisten menjalankan audio hipnoterapi itu yang saya dengarkan dan saya ikuti. Nah, di situ audio hipnoterapi Islami juga saya ikuti pada waktu itu, dan akhirnya saya bisa berhasil sembuh. Makanya sekarang herbal yang saya gunakan itu kita beri nama Aslamgat kayak gitu ya. Nanti penampakannya seperti ini, tak tampilkan di layar ini. Namanya Aslamgat, itu kalau rekomendasi dari saya untuk herbal asam lambung yang nanti bisa teman-teman gunakan untuk membantu ikhtiar penyembuhan teman-teman. Saya tidak klaim madu Aslamgat paling bagus, tidak. Saya tidak klaim dengan minum madu Aslamgat pasti sembuh, tidak. Tetapi setidaknya untuk membantu permasalahan asam lambung teman-teman ya, nanti bisa berikhtiar menggunakan madu Aslamgat yang saya rekomendasikan itu, kayak gitu teman-teman. Nah, sekiranya itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, bisa menjadi informasi yang bermanfaat, dan semoga teman-teman semuanya cepat sembuh aja ya, cepat sembuh dan kuat menghadapi ujian dari Allah sakit asam lambung ini. Insya Allah sakit asam lambung ini tidak seberbahaya yang teman-teman bayangkan, dan insya Allah pasti bisa sembuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.